Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pemanasan 2014 kian lantang, seturut nama-nama menantang. Inilah saat ketika politik menjelma dalam lakon melodramatik. Opera Sabun siap terisi oleh kisah dizalimi yang menguras simpati. Demam kekuasaan bermunculan dengan kedangkalan mencengangkan. Muka lama yang ngotot bertahan, hingga tokoh dadakan latah. Inilah Mata Najwa, mendadak capres. Pemirsa, bursa RI1 semakin ramai ketika Rhoma Irama menyatakan bersedia maju menjadi calon presiden. Apakah ini sebuah keseriusan atau hanya dagelan politik akhir tahun? Di studio Mata Najwa telah hadir Rhoma Irama. Selamat malam, Bang Rhoma. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Mengapa Anda mau digadang-gadang menjadi capres? Ada sebuah desakan yang memang sangat serius dari kalangan politisi dan kalangan ulama. Di samping juga ada faktor keterpanggilan ya, untuk ikut membenahi lah bangsa ini sebagai anak bangsa. Keterpanggilan untuk? Ada keterpanggilan. Dari mana rasa keterpanggilan itu? Pertama dari melihat situasi anak bangsa yang sudah lari jauh dari tujuan reformasi, bahwa kita sudah kehilangan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, bahkan keadilan sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspek kehidupan kita melihat itu. Gitu. Dan Anda merasa punya kualifikasi, punya kemampuan untuk membenahi itu semua? Selama ini sebetulnya saya telah melakukan hal itu melalui musik dan tablik-tablik akbar di seluruh Indonesia dan dalam waktu yang sangat panjang, 40 tahun. Jadi saya sudah terbiasa bagaimana mengarahkan bangsa ini, mengarahkan umat. Mengarahkan umat lewat lagu. Lagu dan tablik-tablik akbar. Dan tablik akbar itu korelasinya dengan menjadi seorang pemimpin negeri seperti apa? Pemimpin itu ada pemimpin informal dan pemimpin formal. Seorang tokoh agama, tokoh masyarakat sebetulnya mereka juga pemimpin, namun informal. Ya. Birokrat, pemimpin yang formal gitu. Mungkin itu saja bedanya. Tetapi bahwa tokoh masyarakat, pemimpin informal itu sebetulnya mereka juga membangun bangsa, membina bangsa gitu kan. Konkretnya kalau dalam sekarang kan kemudian Anda sudah mengatakan ya bersedia dicalonkan, bersedia maju. Tapi yang akan memajukan presiden itu harus partai politik. Yeah. Sudah ada kalkulasi politiknya? Tentu saja kesediaan itu apabila memenuhi syarat-syarat konstitusional ya, diantaranya parpol itu gitu kan. Ya tentu saja tanpa ada dukungan itu semua tidak akan ada kesediaan itu gitu. Jadi siapa nih parpol yang akan mencalonkan Rhoma Irama menjadi presiden? Mungkin saya belum bisa menyatakannya kali ini, terlalu prematur barangkali. Tapi sudah ada yang mengatakan mau bersedia atau dari sisi Anda yang berharap-harap akan dilamar? No. Saya mengalir saja ya apa yang terjadi. Yang pasti saya dalam satu situasi dan kondisi yang tidak bisa menolak. Kemudian saya siap seandainya memang unsur-unsur atau faktor-faktor penunjang itu secara konstitusional bisa terpenuhi. Tidak bisa menolak apa? Seberapa besar desakan itu? Tidak bisa menolaknya karena sudah digedor-gedor pintunya harus jadi presiden Rhoma Irama? Jadi begini, kalau boleh saya utarakan salah satu ucapan beliau menjadi representatif ulama, representatif habaib, representatif umat, bahkan politisi. Ya. Anda dengan situasi politik yang barusan terjadi di Jakarta telah menjadi ikon Islam. Anda merasa ikon Islam? No, mereka yang mengatakan demikian. Tapi Anda merasa itu tidak? Saya tidak merasakan itu. Tetapi mereka yang mengatakan ikon Islam dan Anda harus maju untuk membawa aspirasi umat Islam sebagai mayoritas bangsa ini. Saya katakan bahwa kenapa kita punya
Prof. Din Samsudin, kita punya Prof. Mahendra dan sebagainya yang lebih layak menjadi presiden memimpin bangsa ini. So kenapa saya gitu? Nah, maka alasan mereka itulah, buat Anda sudah dalam kondisi di mainstream daripada situasi politik kali ini gitu ya. Seperti apa sih situasi politik kali ini dalam pandangan Rhoma Irama? Kalau tadi Anda katakan saya rasa bukan mainstream? cuma pandangan saya, cuma pandangan anak bangsa khususnya umat Islam ya. Tapi dalam pandangan Rhoma Irama seperti apa situasi politik saat ini? Ada sesuatu yang spesifik, yang ekstrim, yang tidak biasa. Apa itu? Ya katakanlah misalnya seperti peristiwa di Jakarta ya, yang menjadi kontroversi pemilu kemarin. Misalnya, nah inilah kalau kita ucapkan barangkali tidak, saya rasa bisa dirasakan tanpa diucapkan secara jelas. Saya tidak menangkap maksud Anda, apa situasi ekstrim di Jakarta yang... Oke. Adanya misalnya satu etnis yang tidak biasa menjadi birokrat, kini menjadi birokrat ya. Nah, ini suatu... Anda mengacu ke Wakil Gubernur saat ini, Basuki Cahayapurnama? Iya, saya rasa seperti itu yang dirasakan oleh umat. Apa spesifiknya yang ekstrim? Apa yang ekstrim dari etnis yang tidak biasa menjadi birokrat dan birokrat? Jadi ada hal yang tidak biasa, ada satu kecemasan, ada satu kegelisahan ya, di kalangan umat. Nah ini yang terjadi sebetulnya saat ini. Nah kebetulan saya berada pada itu tadi, pada pusat pusaran itu, dengan diadilinya saya di mana, di Panwaslu. Itu umat sudah menilai bahwa ini mengadili agama, mengadili Al-Quran, seperti itu. Jadi Anda merasa representasi umat Islam, bahkan Anda merasa representasi orang yang diadili karena kasus Anda kemarin mengucapkan kampanye SARA? Barangkali bukan itu ucapannya, bukan saya yang merasa, tapi beliau-beliau yang melihat itu. Dan Anda menyetujuinya? Kenapa? Anda sependapat dengan ucapan beliau-beliau yang tadi Anda sebut? Saya rasa saya tidak dalam kapasitas itu ya. Tapi ketika Anda mengutarakan ini berarti kan Anda menyetujui pemikiran mereka? Oke, saya setuju. Anda setuju? Saya setuju. Setuju bahwa memang tadi Anda... Ada satu kekhawatiran anak bangsa dan umat Islam ke depan ya. Apalagi situasi politik ke depan ini akan semakin, ada kelompok ini akan semakin agresif untuk mencapai posisi politik gitu ya. Nah, ini kelompok apa nih? Anda harus hati-hati bicara nih, Bang Rhoma. Kelompok apa nih yang Anda maksud semakin agresif dan... Anda telah mengucapkan tadi ya. Anda telah mengucapkan tadi bahwa ada satu kelompok etnis yang secara ekonomi sudah sangat mendominir perekonomian Indonesia. Dan itu membuat Anda terpanggil untuk ikut dan maju? Dan kali ini secara politik mereka juga mulai begitu agresif ya. Nah ini yang mencemaskan anak bangsa khususnya umat Islam. Karena melihat bahwa situasi politik mulai tidak proporsional gitu kan ya. Dan ini juga mengacu kepada bahwa demokrasi kita terlalu dini untuk mencapai demokrasi yang liberal seperti Amerika gitu. Oke, saya harus potong, saya harus break. Tetapi memimpin negeri yang sangat majemuk, yang sangat plural, argumen-argumen yang tadi Anda katakan justru akan bisa membahayakan kemajemukan dan pluralitas kita, Bang Rhoma. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kami kembali sesaat lagi.